Di hari yang berbahagia ini, kita akan kembali menghadirkan konten berguna seperti biasa, dengan cara biasa dan berharap itu bisa berguna buat kalian semua. Dan yang gue bahas kali ini adalah sebuah aplikasi file manager gratis dengan fitur luar biasa, yaitu aplikasi Explore. Explore adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Lunicat Game dan dirilis untuk pengguna ponsel Android. Bicara soal Lunicat Game, sebenarnya ini adalah pengembang aplikasi yang sudah eksis sejak lama. Kalau kalian belum tahu ya, Lonicat Game udah membuat aplikasi-aplikasi berguna sebelum ponsel Android ada. Ya zaman dulu waktu gue masih pakai ponsel Symbian, gue udah kenal betul dengan aplikasi-aplikasi yang dirilis oleh Lonicat Game. Misal, kalau dulu di Symbian ya, ada aplikasi yang namanya Smart Movie. Itu adalah aplikasi pemutar video yang dibuat oleh Lonicat Game yang digunakan untuk memutar file video beserta subtitlenya. Kalau ingat-ingat masa lalu ya, itu file subtitlenya biasanya berformat .sub. Terus Explore sendiri itu juga awalnya dirilis buat ponsel Symbian. Nah, terus kenapa gue nyaranin lo buat pakai aplikasi Explore di sini? Alasannya karena ada satu fitur Explore ini yang bener-bener gue suka banget. Untuk lebih mudahnya, lo dengerin cerita berikut ini. Jadi dulu gue itu kalau mau transfer file dari ponsel ke laptop atau sebaliknya mesti pakai kabel data atau USB. Ya emang sih enak-enak aja, tapi ada saatnya gue itu merasa mager ya, pakai lepas cas lah, colokin USB lah, nyari lokasi file lah, ribet lah pokoknya. Nah setelah itu akhirnya gue cari cara buat transfer file tanpa perlu pakai kabel-kabelan. Ya normalnya udah pasti bakal pilih Bluetooth lah. Tapi ya Bluetooth ini malesin banget. Ya kalau filenya kecil nggak masalah, tapi kalau filenya gede itu gila kecepatannya lambat. Beneran lambat luar biasa. Nah dari sini pun gue mulai mencari cara baru buat transfer file yang sekiranya sama kayak Bluetooth tapi nggak lelet. Dan gue pun ketemu caranya, yaitu dengan menggunakan WiFi. Ya WiFi ini sebenarnya sama dengan LAN ya. Sama dengan LAN, ini adalah suatu jaringan lokal. Dan awal-awal aplikasi yang gue pakai buat transfernya adalah aplikasi ShareIt. Dari inget zaman dulu ya, ShareIt itu menunya cukup sederhana, ya cuma send sama receive aja. Dan apalagi ini aplikasinya ringan banget. Dulu RAM 512 ya, ponsel gue dulu itu Evercost A7T Plus itu bisa. Tapi setelah sekian lama ShareIt ini mulai berubah. Jadi aplikasi ShareIt ini itu semakin berkembang, semakin besar, komunitasnya semakin banyak yang pakai. Justru malah bikin aplikasinya semakin berat. Mulai dari penambahan iklan yang luar biasa banyaknya, terus juga menunya yang ribet, dan juga satu yang paling gue males sama ShareIt ini, yaitu aplikasi ini aktif di latar belakang, padahal dulunya enggak. Itu aneh banget. Nah dari sinilah gue mulai mencari alternatifnya, dan gue menemukan yang lebih hebat daripada ShareIt, yaitu adalah aplikasi Explore. Kenapa begitu? Jadi Explore ini sistemnya beda. Kalau ShareIt kan kita mesti nyambungin laptop sama ponselnya pakai aplikasinya terlebih dahulu. Kalau ini nggak perlu cari perangkat dulu. Pokoknya hotspot aktifin dari ponsel, habis itu connect ke WiFi-nya menggunakan laptop. Setelah itu langsung bisa transfer. Dan sebenarnya ini tuh udah lazim digunakan di komputer ya. Kalau kalian nggak tahu, ini tuh namanya sharing folder. Jadi sharing folder itu adalah ketika PC nge-share foldernya, dan folder tersebut bisa diakses melalui jaringan sehingga PC lain biasanya bisa langsung akses folder tersebut. Tapi harusnya ya untuk ponsel itu nggak ada fitur kayak gitu, dan Explore ini yang bikin fitur itu ada. Jadi dengan menggunakan aplikasi Explore, dengan bantuan aplikasi Explore, kalian bisa mengakses folder yang di-sharing oleh komputer. Dan ini jadi lebih mudah, jadi nggak perlu siapin kabel, juga koneksinya cepet. Rasanya udah kayak pakai Bluetooth, tapi kecepatannya nggak kalah sama yang pakai USB. Enak bukan? Kalau kalian udah paham maksud dari konten ini, kita langsung masuk aja ke tipsnya. Jadi sebelum kita mulai ke dalam tipsnya ya, terlebih dahulu kita siapin alat tempurnya. Yang pertama ya laptop atau komputer atau sebagainya ya, sama ponsel. Untuk laptop ini ada syaratnya, jadi laptop itu harus ada wifi-nya. Kalau nggak ada wifi-nya itu ya sama aja kalian pakai USB. Terus untuk ponsel sendiri, ponselnya ya harus ada hotspotnya. Menurut gue ya agak aneh kalau ponsel sekarang nggak ada hotspotnya ya. Soalnya zaman gue SMP dulu itu pakai Evercost A7T Plus itu udah ada hotspot, itu udah ada, apalagi zaman sekarang gitu loh. Nah kalau dua itu udah ada, tinggal aplikasi Explore-nya. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke tipsnya. Untuk tipsnya ini mohon disimak baik-baik karena ini lumayan panjang, apalagi buat yang pertama kali nyoba itu panjang banget prosesnya, jadi mohon disimak. Oke.
Dan langkah pertama yang harus lo lakuin dari tips ini adalah nyalain hotspot ponsel, terus konekin ke komputer atau laptop kalian, wifi-nya ya. Kalau udah connect, ini buat yang pemula atau sekiranya baru sekali nyoba, ya kalian ikuti langkah ini. Langkah pertama adalah buka PC kalian, terlebih dahulu ikuti langkah sharing setting beserta transfer border, dan berikut ini adalah caranya. Oke, pertama kalian lihat di bagian pojok bawah sini ada lambang sambungan ya. Ini kalian klik kanan seperti ini, lalu pilih Open Network and Sharing Center. Nah, setelah masuk ke Open Network and Sharing Center seperti ini, kalian pilih Change Event Sharing Setting yang ada di samping pojok ya atas. Nah, terus di sini kalian setting atau pengaturannya semuanya ke mode on. Lebih mudahnya seperti itu. Soalnya gue sendiri juga nggak paham fungsinya apa, tapi kayaknya lebih bagus kita di mode on semua. Mulai dari private, guest and public, dan all network semuanya on, kecuali yang paling bawah. Di all network yang paling bawah ada tulisan password protected sharing. Ini buat ngasih password, kalian matiin aja. Itu lebih bagus dimatiin biar nggak ribet. Setahu gue malah nggak bisa diakses malah kalau ada passwordnya. Nah, kita habis itu save change ya, keluar. Udah selesai settingnya, tinggal sharing foldernya. Buat sharing folder buat yang belum pernah ya, kalau udah pernah mungkin bisa gampang lah aslinya. Misal di sini kita bikin folder namanya adalah penampungan. Nah, ini ya foldernya. Buat sharing folder ini kita klik kanan, lalu pilih share with dan specific people. Terus muncul ini di tab seperti ini. Kalian masukin, ini adalah daftar orang yang bisa mengakses folder ini. Kalian pilih everyone sehingga semua orang bisa akses ya. Kalian add, udah masuk sini kan, tapi ini cuma bisa dibaca doang. Jadi misal kita mau menghapus filenya lewat ponsel atau mungkin ganti namanya, nggak bisa. Biar bisa, ubah permission level ya, read menjadi read atau write seperti ini. Ngomong-ngomong, kalau di read ya, kalian mau ngopi file ya, misal filenya dari ponsel ke laptop nggak bisa, soalnya file yang ada di dalam folder itu nggak bisa dirubah-rubah. Sedangkan kalau read atau write bisa. Jadi ini pokoknya intinya dirubah jadi read atau write aja. Terus share. Nah, penampungan udah berhasil di share. Nah, misal di sini kita bakal tambahkan file ke folder penampungan tadi. Kita ambil file ini, kita taruh di folder yang tadi di F ya. Nah, penampungan kita taruh sini. Jadi ini nanti kita ambil, kita copy ke ponsel atau kita cut aja ke ponsel biar bisa tahu ini bisa diedit apa enggak isinya. Oke, lanjut. Nah, setelah di setting di PC, kita udah share foldernya, tinggal kita akses folder yang di sharing di PC melalui ponsel. Kita pakai aplikasi Explore. Langkah-langkahnya berikut ini. Oke kawan, selanjutnya tinggal kita ambil file yang udah kita share tadi ya. Ini di ponsel kita pastiin dulu. Jadi hotspotnya udah tersambung ke laptop, jadi laptopnya udah menyambung via wifi yang kita share melalui hotspot. Selanjutnya tinggal masuk ke aplikasi Explore ya. Ini aplikasi Explore kita ya, tampilan awalnya beginilah. Nah, ini dia menu awalnya, ada menu LAN di sini. Jadi yang kita pakai di sini adalah menu LAN. Cuman beberapa orang mungkin kaget, soalnya kalau nggak salah ada yang pertama itu menu LAN nggak muncul. Awalnya menu LAN nggak muncul, ada yang bermasalah kayak begitu. Cara buat munculinya, pilih tampilkan terlebih dahulu. Nah, centang yang LAN seperti itu. Nah, ini kita buka menu LAN nih. Kalau udah ya, kita tekan tambah server, pindai. Nah, bakal muncul IP dari laptop kalian, dari komputer atau laptop kalian. Udah bisa diakses isinya. Ini dia folder penampungan. Terus kalau mau ngopi atau ngekat, jadi yang ini kan file yang akan kita ambil ada di sini. Buat ngopi atau ngekatnya, kita targetin dulu kita mau ngopi atau ngekat file itu ke folder mana. Misal di sini kita taruh di backup ya. Kita tekan di backup ini. Jadi ini digeser-geser ke ini bisa. Fungsinya sama. Jadi bisa dibilang ini tuh dua file manager jadi satu lah. Ini ditekan atau dicentang kalau memang banyak. Kalian lihat aja tombol salin di samping ya. Nah, seperti ini disalin.
Kalau mau pindahin nggak usah ribet-ribet cari tombol pindahin. Jadi ada di sini ada centangan modus pindahkan seperti ini. Nah nanti file aslinya, file di pokoknya ini buat fitur pindahinnya itu tekan itu aja cukup. Jadi nggak ada tombol salin sama pindahkan, nggak ada, salin doang. Tapi ada mode pindahkan di dalam pilihan salin. Kita tekan OK. Nah hilang filenya. Ya seperti itu. Masuk ke memori kita. Gampang kan? Ya itu tadi adalah caranya. Terima kasih. Nah gimana, udah bisa? Ya gue harap gak ada masalah. Kalau sekiranya ada masalah ya silahkan komen aja di bawah. Nanti insya Allah gue bimbing semampunya. Dan kita akhiri aja. Terima kasih telah menonton. Semoga manfaat, semoga barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermain dan semoga sukses. Sampai jumpa.